keberkahan sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap paginya, di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita mengawali hari dengan hal-hal yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimudahkan segala urusan. Kita awali dengan doa di setiap pagi ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita di hari ini, kita berharap dan berdoa kepada Allah diterima ya segala amalan, karena tidak semua apa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai salah satu pembahasan, yaitu tentang ini ya, amalan yang menembus langit. Nah, ini bahasan kita kali ini. Amalan apa saja yang bisa menembus langit, karena tadi ya tidak semua amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu berdoa ya di setiap pagi, bahwa apapun yang kita lakukan kita niatkan karena Allah. Hayatuna kulluha ibadah ya, hidup kita seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa dalam pembahasan kali ini di sini akan dibahas mengenai hakikat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Nah, dan tidaklah taqarraba mendekatkan diri, ilayya kepadaku, abadi hambaku, bisyai'in dengan sesuatu, ahabba ilayya dengan sesuatu ya lebih aku cintai ya, mimma qataratu alaih dari apa yang sudah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu abdi dan senantiasa abdi hambaku, yataqarrabu mendekatkan diri kepadaku, ilayya kepadaku, bin nawafil dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu sehingga aku mencintainya. Nah, ini ya, bahwa dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang Allah wajibkan ya, mimma iftaradtu, dengan apa-apa yang aku wajibkan. Dengan sholat kita mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan saum di bulan Ramadan ya, saum wajib yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dalam hadis ini kita diingatkan untuk senantiasa menjaga hal-hal yang diwajibkan ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Juga hal yang nawafil, yang amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sehingga kalau kita sudah melakukan hal seperti ini, kita menjaga amalan-amalan wajib, kemudian menjaga amalan-amalan sunnah, hatta uhibbahu, sampai kata Allah, aku mencintai hamba itu ya. Maka nah, di slide selanjutnya didetailkan ya, bahwa ketika kita berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan hal yang wajib ya, kalau menurut Ibnu Hajar, termasuk dalam lafaz itu adalah kewajiban, baik itu fardu ain maupun fardu kifayah. Nah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat wajib yang kita lakukan di setiap saatnya ya, dengan zakat. Nah, zakat itu pada hakikatnya kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu ya, seperti sekarang yang kita lakukan, kita menuntut ilmu, mengkaji sebuah ilmu, itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jihad, nah, jihad yang kita lakukan ya, kemudian berbakti kepada orang tua, amar ma'ruf nahi munkar, jujur, makanan yang halal, menutup aurat.
Nah, semuanya itu dalam hal-hal yang diwajibkan kepada kita ya, melaksanakan hudud syariah ya. Ketika ada yang mencuri dipotong tangan. Nah, kalau di sini ya, ketika ada sesuatu yang melanggar syar'i ya disesuaikan dengan hukum-hukum Islam. Nah, ini hudud syariah oleh negara ya atas tindakan kriminal, misalkan adanya liwat ya, homoseksual, perzinahan, mencuri, riddah, murtad ya, pembunuhan dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi kita mendekatkan diri kepada Allah itu lewat hal-hal yang diwajibkan, kemudian mengerjakan hal yang disunahkan. Kita pun mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal bin nawafil, dengan hal yang disunahkan ya, dengan sholat sunnah rawatib yang kita rutinkan, dengan tahajud yang kita rutinkan, dengan sholat duha ya, puasa sunnah. Nah, semua itu ketika kita sudah mampu melakukan seperti itu, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang Allah wajibkan, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang dinawafilkan, yang disunahkan, maka ketika Allah sudah mencintai hambanya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, kata Allah, aku sebagai pendengarannya alladzi yasma'u bihi, yang ia gunakan untuk mendengar. Jadi ketika kita sudah berupaya keras ya mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang wajib dan yang sunnah, maka kata Allah, kuntu, maka keadaanku, sam'ahu, sebagai pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang ia gunakan untuk mendengar. Nah, jadi akan dijaga sama Allah ya. Ketika kita sudah melakukan hal tadi, akan dijaga sama Allah. Telinga kita dijaga, wayadahu, dan tangannya ya, alati ya batu syubiha, aku sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Jadi sama Allah itu dijaga ya. Ketika kita sudah menjaga hal-hal yang diwajibkan, hal yang disunahkan, maka Allah pun akan uhibbahu ya, mencintai orang seperti itu. Dengan seperti apa? Nah, wa basarahu, maka penglihatannya ya, alladzi yubsiru bihi. Nah, aku sebagai penglihatannya gitu ya, yang dia gunakan untuk melihat, sehingga tidak bisa melihat hal-hal yang tidak semestinya dilihat gitu ya, melihat hal-hal yang hanya Allah ridho gitu ya. Warijalahu, dan kakinya ya, alladzi yamshi biha, aku sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga hal yang diwajibkan, yang disunahkan, ketika kaki melangkah itu Allah jaga gitu ya, karena kata Allah ini, aku sebagai kakinya, warijlahul ladzi yamshi biha, aku sebagai kakinya ketika ia gunakan untuk berjalan. Ia akan berjalan pada hal-hal yang Allah ridho ya, tidak pernah berbelok misalkan kepada hal-hal yang tidak Allah ridho. Kemudian tangannya juga ya akan digunakan atau akan berbuat sesuatu yang Allah ridho dengan tangannya, telinganya, penglihatannya gitu ya. Jadi ketika kita misalnya melihat ya, apalagi sekarang di dunia sosmed yang luar biasa ya. Nah, betul-betul, nah kalau kita betul-betul menjaga hal-hal yang diwajibkan dan disunahkan, sehingga Allah mencintai kita, sehingga pendengaran kita tidak sembarangan mendengarkan hal-hal yang tidak Allah ridho, penglihatan kita tertuju pada hal-hal yang sesuai syariat ya, kaki kita melangkah dijaga sama Allah ya, tidak pergi kepada hal-hal tempat-tempat yang maksiat misalkan. Nah, ini subhanallah seperti ini ya, kalau kita betul-betul sudah mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kata Allah dalam hadis qudsinya itu, wa in sa'alani la u'tiyannahu, jika ia meminta sesuatu kepadaku pasti aku akan memberinya. Nah, jadi tadi ya, bahwa seseorang mendekatkan diri terus kepada Allah dengan amalan-amalan wajib ya, dengan saumnya, dengan zakatnya, dengan hal-hal yang Allah wajibkan, kemudian dia terus mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang Allah sunahkan, sehingga Allah akan jaga ya, jaga tangannya, jaga kakinya, jaga pendengarannya, jaga penglihatannya sama Allah. Nah, kalau sudah seperti itu levelnya, wa in sa'alani la u'tiyannahu, jika dia minta gitu ya, jika dia meminta kepadaku, wa in, dan jika sa'alani, dia memohon, yang meminta kepadaku, la u'tiyannahu, pasti aku akan memberinya. Jadi kalau kita sudah dekat sama Allah ya, melakukan berbagai pendekatan dengan amalan soleh kita, kemudian seluruh anggota tubuh kita itu adalah Allah yang mengendalikan, maka kata Allah, wa in sa'alani la u'tiyannahu,
jika dia meminta sesuatu pasti aku akan memberinya. Wala inis ta'azani la u'izannahu, jika ia memohon perlindungan, wala in ista'azani, jika ia memohon perlindungan kepadaku, la u'izannahu, pasti aku akan melindunginya. Nah, inilah ya, mudah-mudahan segenap aktivitas yang kita lakukan, baik yang Allah fardukan ya dan yang Allah sunahkan, betul-betul kita jaga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah mencintai kita, sehingga kita dijaga betul-betul ya pendengaran dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi, penglihatan dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi, sehingga ketika sudah dalam fase itu, subhanallah ya, apapun yang kita minta pasti Allah akan beri, dan ketika kita memohon perlindungan kepada Allah pasti Allah akan melindunginya. Nah, di sini ya tadi hadisnya ini ya dipenggal-penggal tadi ya, secara keseluruhannya seperti ini ya, bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, qala berfirman, ini hadis qudsi ya, sesungguhnya Allah berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh aku sudah menyatakan perang kepadanya. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah ya, faqad azantuhu bil harbi, maka sesungguhnya azantuhu bil harbi, nah, aku sudah menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, tadi ya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, ahabba ilayya, sesuatu yang lebih aku cintai, mimma, terhadap sesuatu, ahabba ilayya, yang bahwa apa, telah senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya ya. Wa mimma qaratu alaih, dan yang aku wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan barang siapa yang senantiasa ya mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang disunahkan, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Nah, kata Allah, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka aku ya yang akan menjadi pendengarannya, yang bahwa ketika Allah sudah mencintai seorang hamba tadi, aku sebagai pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan sebagai penglihatan yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu alladzi yabatushu biha, dan tangannya ya, nah tadi ya, dan sebagai tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan sebagai kakinya yang dia berjalan dengannya. Nah, jadi mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah ya, kita senantiasa mampu menjaga hal-hal yang diwajibkan kepada kita ya, amalan-amalan wajib ataupun amalan-amalan sunnah, karena kalau kita sudah mampu melakukan amalan wajib dan sunnah, maka Allah mencintai kita, sehingga pendengaran kita tidak akan mendengarkan hal yang tidak Allah ridhoi, penglihatan kita tidak akan melihat yang tidak Allah ridhoi, langkah kaki kita yang dilakukan oleh tangan, semuanya betul-betul sesuatu yang Allah ridhoi, sehingga kalau sudah seperti itu ya, wala in ista'adzani la u'idzannahu wala in sa'alani la u'tiyannahu, ketika dia ya manusia itu memohon kepadaku pasti aku akan beri. Wala in ista'adzani, ketika dia memohon perlindungan, la u'idzannahu, pasti aku akan berikan ya perlindungan kepada orang seperti itu. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu masa'atahu. Nah, jadi pada akhirnya ya di hadis ini, tidaklah aku ragu tentang sesuatu yang aku lakukan, seperti keraguanku tentang mencabut nyawa seorang mukmin. Dia tidak suka kematian ya, tidak suka rasa sakit dan kesulitan, sedangkan aku tidak suka keburukannya, hal yang menyakitkannya, karena saat usia lanjut ia akan berkurang kekuatan, menjadi uzur, juga sakitnya ia akan menghadapi kematian. Nah, di sini intinya dalam hadis tadi ya,
harus seperti itu diri kita ya, keadaan diri kita. Pokoknya berupaya keras, merutinkan ya, berpegang teguh apa-apa yang sudah Allah wajibkan dan apa yang sudah Allah sunahkan kepada kita ya, harus betul-betul kita lakukan. Nah, sehingga dalam slide ini syaratnya ya harus menjadi apa? Amalan yang mampu menembus langit, amalan yang diterima, bukan hanya sekedar beraktivitas tetapi tidak menjadi amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Nah, di sini amalan kita bisa diterima itu ketika ihsanul amal. Nah, ya, tadi sholat kita, saum kita, tilawah kita ya, ihsanul amal. Menjadi amal yang ihsan, amal yang baik, bukan ayyuhum aksaru amala, bukan diantara kalian yang paling banyak amalnya. Percuma banyak amal tetapi tidak sesuai dengan yang Allah ridho, tidak ikhlas, tidak betul-betul berharap kepada Allah. Nah, kemudian tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, maka itu adalah tidak semua amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayatnya istilahnya itu ahsanu amala, amalan yang terbaik, bukan aktsaru amala, bukan amalan yang terbanyak. Nah, di sini kita diingatkan ya di surah Hud ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi, dan dialah Allah, khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arasnya berada di atas air. Liyabluwakum, untuk menguji siapa di antara kalian ayyukum ahsanu amala, siapa yang di antara kalian yang lebih baik amalnya. Nah, jadi di surah Hud kita juga ya diingatkan di surah Al-Mulk ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa Allah akan menguji ya siapa di antara manusia itu ahsanu amala, yang amalnya lebih baik, itu amalnya memberikan amalan terbaik. Nah, kemudian sama ya tadi di surah Al-Mulk kita diingatkan juga, alladzi, dialah Allah, khalaqal maut, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayat, Allah yang menciptakan kehidupan. Kenapa ada kehidupan dan kematian? Liyabluwakum, supaya Allah mampu menguji ya, ayyukum ahsanu amal, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Wahwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha aziz, maha gagah, al-ghafur, yang maha pengampun. Nah, kemudian di sini kita diingatkan tadi ya, bahwa dalam Islam itu ahsanu amala, amal yang baik, bukan aktsaru amala, bukan amal yang banyak ya. Bisa jadi amalnya sedikit tetapi ahsan. Nah, seperti apa dan bagaimana? Nah, di sini ya, Al-Fudail bin Iyad menjelaskan bahwa maksud dari liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maksud dari bahwa Allah kenapa menciptakan kehidupan, ada manusia yang hidup kemudian mati. Nah, liyabluwakum, tujuannya untuk menguji di antara kalian ayyukum ahsanu amala. Jadi yang terbaik amalnya adalah, maksud ahsanu amal di sini adalah yang terikhlas dan terbenar gitu ya, yang terikhlas dan terbenar. Nah, jadi para ulama mengumpulkan ya dua hal pokok tentang ihsanul amal, amalan yang benar, amalan yang baik itu seperti apa, yaitu yang pertama harus ikhlas karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan hukum syara. Jadi syarat sebuah amal diterima ya, mudah-mudahan setiap segala sesuatu amalan kita betul-betul diterima ya, menjadi amalan mutaqabbala, menjadi amal yang diterima. Itu yang pertama adalah dengan ikhlas, bahwa amal itu dilakukan hanya karena Allah gitu ya. Nah, di sini qala Imam Al-Hafidz Abu Zakaria An-Nawawi, bahwa al-ikhlas itu adalah tasfiyatul aqli. Nah, tasfiyatul aqli, membersihkan akal. Jadi definisi ikhlas ya, bahwa sebuah amal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahsanu amala, amalan yang terbaik. Di antaranya adalah syarat pertama adalah ikhlas. Definisi ikhlas itu adalah membersihkan akal, tasfiyatul aqli, membersihkan akal
an mulahadatil makhlukin, membersihkan akal atau jiwa dari perhatian manusia. Nah, jadi ikhlas itu sekali lagi ya, kita harus tasfiyatul akli. Tasfiyatul akli itu membersihkan akal, membersihkan jiwa, an mulahadatil makhlukin, dari perhatian manusia. Nah, jadi betul-betul kita persembahkan apapun yang kita lakukan adalah untuk Allah yang terbaik. Nah, di sini kemudian definisi atau dalil dari ikhlas ya, bahwa tadi definisi ikhlas itu apa? Tasfiyatul akli, membersihkan akal, membersihkan jiwa, membersihkan pikiran, hati kita, an mulahadatil makhlukin, dari perhatian manusia. Jadi kita tidak ingin diperhatikan oleh manusia, kita terlepas diri dari ingin dihargai ya, ingin dipuji, tetapi betul-betul lillah. Sebagaimana dalam surah Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, bahwa wa ma umiru, dan tidaklah mereka disuruh illa liya'budullah, kecuali hanya untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, mukhlisin, memurnikan ketaatan, lahuddin, dalam menjalankan agama ya, betul-betul memurnikan, mengikhlaskan ketaatan kepadanya ya, kepada ad-din, hunafa'a, yaitu agama yang lurus. Nah, bahwa para ulama menjadikan hadis ini ya sebagai muqaddimah, bahwa betul-betul ketika kita melakukan sebuah amalan itu harus tadi ya, mukhlishina lahuddin, harus mengikhlaskan diri, betul-betul murni ya, bukan ingin dipuji oleh orang lain, bahwa memurnikan ketaatan kepada Allah. Apapun yang kita lakukan semuanya lillah karena Allah. Nah, di sini kenapa para ulama begitu hati-hati ya ketika menjadikan buku mereka ya, di muqaddimah mereka itu di setiap karyanya pasti diawali dengan ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang ya, manawa, tergantung apa yang diniatkan. Paman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia, yusibuha, maka ia bisa menggapainya. Au ila imratin, kalau dia hijrah itu karena ingin perempuan, yankihuha ya, yang ia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Nah, jadi hati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas ya, mulai misalnya dari pagi kita mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan hati pikiran kita ya, dan betul-betul amalan itu tergantung niatnya ya. Ketika betul-betul hijrahnya itu li dunya, maka yang ia dapati hanya dunia gitu ya, yusibuha aw imra'atin, atau dia melakukan sesuatu itu karena perempuan, yankihuha, yang ingin dinikahinya, maka akan tercapai seperti itu. Nah, jadi intinya kita amalan yang bisa menembus langit itu ya, dengan berbagai amal solih yang kita lakukan, baik yang fardu maupun yang sunnah, tetapi harus melihat juga di sini ya, wa kanal ikhlas indahum, dalam pandangan ulama salaf, ikhlas itu adalah antas tawiyah ya, adalah kesamaan, antas tawiyah, bahwasanya adanya kesamaan af'alul ibad, perbuatan seorang hamba, fi zahir, baik zahir, wal batin, dan di dalam batin. Jadi ikhlas itu definisinya ya, suatu amalan bisa menembus langit itu manakala syarat syurutul awal ya, syarat yang pertama itu kita harus ikhlas. Dan ikhlas itu adalah tadi ya sudah didefinisikan, dan di sini juga didefinisikan wa kanal ikhlas, dan ikhlas itu dalam pandangan indahum, dalam pandangan para ulama salaf, antas tawiya af'alul ibad, bahwa adanya kesamaan perbuatan fil zahir, baik perbuatan seperti zahir dari luar, wal batin, dan juga dari batin atau dari dalam hati manusia. Jadi betul-betul ya, kalau kita ikhlas dalam melakukan berbagai aktivitas,
itu akan sama perbuatannya itu di lahir atau batinnya sama. Jangan misalnya kalau banyak orang sholatnya itu sholat tuh dihusyukkan gitu, panjang gitu ya, tapi kalau sendiri misalnya maka seringkas-ringkasnya misalnya. Jadi antara zahir, apa yang terlihat nampak, wal batin, dan sesuatu yang ada dalam hati kita itu harus yastawi gitu ya, harus sama gitu. Nah di sini bahwa ikhlas itu ya, karena ilmu ikhlas itu sangat sulit ya, mudah untuk diungkapkan tetapi sulit untuk dipraktekkan nih ikhlas ini. Wa'anil Imam Abi Al-Qasim Al-Qushairi, bahwa Imam Abi Al-Qasimi Al-Qushairi menyatakan bahwa al-ikhlas, bahwa ikhlas itu adalah menjadikan tujuan taat satu-satunya hanya kepada Allah yang maha benar. Ifradul haq, ya betul-betul bahwa ifrad satu-satunya gitu ya, al-haq yang maha benar, wa ta'ala fi ta'ah bil qasdi. Nah jadi betul-betul ikhlas itu menjadikan tujuan taat satu-satunya itu hanya kepada Allah ya, hanya kepada Allah, ifradul haq subhanahu wa ta'ala, hanya kepada Allah yang maha benar ya, fil ta'ah, yaitu baik itu dalam ketaatan dan maksud kita. Jadi ikhlas itu intinya tujuannya itu ya, tujuan taat itu bahwa kita melakukan berbagai ketaatan itu betul-betul hanya untuk Allah yang maha benar. Artinya yang diinginkan dalam ketaatannya itu hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pokoknya bahwa apapun yang dilakukan ya, yuridu bil taatihi, yang dia inginkan dari ketaatannya itu al mutaqarrab ilallah, pokoknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, duna syai'in akhar, tanpa ada ingin apa-apa gitu ya, tidak ingin mengambil hati makhluk gitu ya, mencari pujian manusia misalnya. Nah di sini bahwa kesalahannya ya, au iktisabi muhammadah ya indanas gitu ya, untuk mengambil hati dari manusia, au mahabbah madhu minal khalqi, atau mencari pujian dari manusia, senang dipuji makhluk ya misalnya, senang dipuji oleh makhluk. Nah misalnya, atau makna lain selain taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya di sini amalan yang bisa menembus langit itu manakala kita bisa ikhlas ya, menjadikan tujuan ketaatan kita itu satu-satunya hanya kepada Allah, bahwa kita berinfak sedekah betul-betul hanya mendekatkan diri kepada Allah. Sholat duha kita ya, jangan sholat duha biar rezekinya lancar, nah, tetapi nah itu levelnya itu lebih rendah gitu ya. Tetapi misalkan ketika kita melakukan sholat duha ya, melakukan satu ketaatan itu betul-betul tujuannya itu adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya baca waqiah ya supaya rezekinya lancar. Nah itu juga ada benarnya, cuman itu levelnya berbeda ya, ketika kita betul-betul melakukan sebuah ketaatan itu hanya untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tilawah yang kita baca betul-betul tidak untuk tadi ya, bukan untuk mengambil hati makhluk ya misalnya, atau mencari pujian ya, madhu minal khalqi, mencari pujian misalnya dari manusia misalnya, atau senang dipuji oleh makhluk gitu ya. Nah ini bahwa betul-betul berbagai ketaatan kita itu hanya untuk tadi ya, apapun ketaatan yang kita lakukan adalah mutaqarrab ya, untuk mendekatkan diri, at-taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, duna syai'in akhar, tanpa ada yang lainnya. Jadi hati-hati gitu ya, kalau misalnya dalam hati dan pikiran kita misalnya hanya ingin mencari pujian dari manusia atau senang dipuji oleh makhluk, pokoknya semuanya itu hal-hal yang kita lakukan adalah at-taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di slide selanjutnya, man ta'allama ilman,
Nah, ini juga hati-hati ya ketika kita melakukan sebuah kajian, ikut pengajian misalnya atau kajian-kajian seperti kita ini. Man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu ya, belajar agama, mimma yubatagha bihi wajhullah, yang seharusnya diharap itu adalah untuk mencari wajah Allah, keridhaan Allah azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan, tetapi ia mempelajarinya itu hanya untuk mencari aradan minad dunya, harta benda dari dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Nah, ini memang hati-hati ya ketika hal ini kan, kayak ta'alum ini kan, belajar itu misalnya betul-betul kita harus meluruskan niat ya ketika mau belajar juga, yang betul-betul seharusnya itu belajar itu ta'allum itu yubtagha bihi wajhullah. Kita ikut kajian, kita ikut pengajian itu adalah untuk berharap keridhaan Allah, untuk mengharap cinta Allah misalnya. Tetapi ketika seseorang mencari ilmu, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, ketika ia belajar hanya untuk mencari harta benda dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga ya di hari kiamat. Semuanya hati-hati ketika kita melakukan satu aktivitas apapun, betul-betul hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari manusia. Nah, kemudian barang siapa ya, man ta'allama ilma, barang siapa yang belajar suatu ilmu, liyubahiya bihil ulama, untuk menyaingi para ulama ya, au yumariya bihi sufaha, atau untuk berdebat dengan orang yang bodoh, au yasrifa bihi wujuhan nas, atau supaya manusia memandang ya kepada dirinya, fahuwa finnar, maka orang seperti ini tempatnya di neraka. Jadi betul-betul ya memang amalan kita yang bisa diterima atau harus betul-betul dari niatnya. Jangan sampai belajar kajian ya, ikut pengajian itu liyubahiya bihil ulama, untuk menyaingi para ulama, atau punya ilmu itu yumari bihi sufaha, untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh ya, oh yasrifa bihi wujuhan nas, atau supaya manusia itu menjadikan dia itu terhormat, merasa mulia gitu ya. Nah, orang-orang yang semacam ini walaupun mencari ilmu itu adalah bagus ya, tetapi kalau tujuannya bukan untuk Allah semata, bahwa finnar, maka Allah akan memasukkan dia ya ke dalam neraka. Ada di nah seperti ini misalnya. Jadi kan ada 3 golongan ya sama Allah yang senang bersedekah. Yang 3 golongan yang sama Allah itu secepatnya dimasukkan ke neraka ya. Orang yang berilmu ya, misalnya berilmu tetapi dengan keilmuannya itu dia hanya untuk dibanggakan oleh manusia. Kemudian orang yang dermawan misalnya, orang yang suka membaca Al-Quran, tetapi membaca Al-Qurannya itu bukan diperuntukkan untuk Allah semata. Nah, itu akan secepatnya gitu ya sama Allah itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, nauzubillah ya. Nah, karena itu kita supaya amalan kita menembus langit ya, maka harus betul-betul ikhlas karena Allah, bahwa pengaruh ikhlas terhadap seseorang itu ya di sini menurut Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dalam Islam, bahwa jadi kadar pertolongan Allah kepada hambanya itu sesuai dengan kadar niat yang mereka cenangkan gitu ya. Fa innama, bahwa sesungguhnya ya, qadru aunillah, kadar pertolongan Allah lil ibad, kepada seorang hamba, ala qadarin niat, itu sesuai dengan kadar niat yang dirancanakan gitu ya, yang dia canangkan. Jadi Allah itu ngasih pertolongan kepada hambanya ya, fa innama qadru aunillah, jadi kadar pertolongan Allah lil ibad kepada hambanya, ala qadari niat, sesuai dengan kadar niat yang mereka canangkan gitu ya. Nah, siapa saja yang sempurna ya, sempurna niatnya, sempurna juga pertolongan Allah kepadanya ya. Faman tammat niyyatuhu, ketika sempurna niatnya, tamma aunullah gitu ya, maka akan sempurna pertolongan Allah kepadanya. Tetapi barang siapa yang kurang niatnya ya,
qasurat niyatuhu qasura'unillah qasura'unullah lahu. Siapa saja yang niatnya kurang, maka kurang juga pertolongan Allah kepadanya. Jadi betul-betul ya, keikhlasan itu bahwa Allah hanya akan ngasih pertolongan kepada hambanya itu sesuai dengan niat yang mereka canangkan gitu ya, yang betul-betul niatnya itu sempurna ya, maka Allah pun akan menyempurnakan pertolongannya. Barang siapa yang niatnya juga kurang, maka Allah pun akan mengurangi pertolongan kepadanya. Nah ini ya, mudah-mudahan. Nah di sini ada hukum perbuatan terikat syariat. Nah yang kedua adalah bahwa selain ikhlas kita juga harus benar gitu ya, sesuai syariat. Niat menjadikan perbuatan diterima di sisi Allah. Nah di sini ya, tidak mungkin ikhlas kalau tidak beriman. Jadi dengan iman itu insya Allah akan melahirkan keikhlasan. Nah adapun amalan orang kafir, ini diperingkas saja ya, udah terlalu siang. Amalan orang kafir itu seperti fata morgana. Walazina kafaru a'malahum kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajada. Jadi orang kafir, walazina kafaru a'malahum, amal-amal mereka itu kasarabin biqi'atin, seperti fata morgana, di tanah yang datar ya, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga ya. Yahsabuhu dham'an, jadi orang-orang yang dahaga itu yahsabuhu menyangkanya ma'an, itu air gitu ya. Hatta idza ja'ahu, tapi ketika dia mendatangi air itu lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapatkan sesuatu apapun gitu ya. Nah seperti itu. Jadi hati-hati ya, orang-orang kafir itu amalannya itu seperti fata morgana di tanah yang datar. Orang-orang yang haus itu menyangka itu air, tetapi ketika didatangi ternyata tidak mendapati sesuatu apapun. Jadi amal orang kafir seperti debu berterbangan ya, kalau di surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Nah bahwa wa qadimna, dan kami hadapi, ila ma'amilu, segala amal yang mereka kerjakan ya, faja'alnahu haba'an manthura, kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Nah di sini masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karomadin ishtaddat bihir rih fi yaumin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'in zalika huwal dhalalul ba'id. Jadi orang kafir kepada Tuhannya, amalan mereka itu seperti abu ya, yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang sudah mereka usahakan di dunia, dan mereka itu mendapatkan kesesatan yang jauh. Jadi intinya amal orang kafir itu adalah sia-sia ya. Walazina kafaru bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah ya, mendustakan tentang akhirat, habitat, sia-sialah. Habitat a'maluhum, sia-sialah perbuatan mereka. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang mereka kerjakan. Nah ini juga ya, habitat di sini maksudnya apa ya? Ini di bawah sudah ada keterangannya. Pokoknya ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'iha fa habitat a'maluhum. Jadi orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka kufur terhadap hari kiamat, maka habitat a'maluhum, hapuslah amalan-amalannya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nah, jadi kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi kata habitat ya, habitat itu kalau diibaratkan ibhat itu adalah hewan yang sudah menggembung ya, sudah busuk, setelah jadi bangke hancur dikerubuti ulat yang menjijikan dengan bau busuk. Nah, itulah habitatnya. Nah, kemudian sekilas-kilasnya ya, karena ini udah siang. Nah yang selanjutnya adalah selain ikhlas adalah benar, sesuai dengan contoh dari Rasulullah ya. Ketika kita ingin amalan kita menembus langit itu bukan hanya ikhlas saja, tetapi benar juga dilakukannya sesuai dengan syariat dan contoh dari Rasulullah. Di sini dalam surah Al-Hasyr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka terima, laksanakan gitu. Wa ma atakumur rasul, apa-apa yang Allah berikan, apa-apa yang diberikan atau diperintahkan oleh Rasul, fakhudhuh,
maka terimalah, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Intinya kalau kita amalan ingin menembus langit, nah harus betul-betul sesuai dengan contoh Rasul. Man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan tidak sesuai perintah kami, tidak sesuai contoh Rasul, fahuwa raddun, maka perbuatan itu adalah tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man ahdasa, barang siapa yang mengada-ngadakan fi amrina, dalam urusan agama ya, hadza, kami ini, ma laisa minhu fahuwa raddun, sesuatu yang tidak berasal darinya maka hal itu adalah tertolak. Nah, kesimpulan akhirnya ya, bahwa amal perbuatan kita sebagai, kalau orang kafir jelas sudah tertolak tadinya, fahabiyata a'maluhum, mereka itu sia-sia amalnya, melakukan sedekah, infak, apapun gitu, orang kafir itu tertolak. Tapi kalau seorang muslim, tadi sudah digambarkan ya kesimpulannya, kalau kita betul-betul ingin menembus langit, amalan kita, di sini ada kolom-kolomnya ya. Kalau tidak ikhlas, ya tidak ikhlas, tidak udah nggak ikhlas ya, bukan karena Allah, kemudian tidak benar, maka itu adalah tertolak. Tapi misalnya kita tidak ikhlas, misalnya melakukan sesuatu, misalnya sedekah karena ingin dipuji orang, misalnya benar melakukannya tetapi tetap tertolak karena tidak ikhlas. Terus misalnya ikhlas, ya Allah saya itu tahajud ikhlas gitu, tetapi tidak sesuai contoh Rasul, ya nggak benar, tidak sesuai dengan contoh Rasulullah, nah itu juga ditolak. Nah yang benar itu adalah kita ikhlas karena Allah, betul-betul sesuai dengan caranya Rasulullah, apapun ya ibadah kita itu jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Insya Allah akan menjadi ihsanul amal, amal liyah, ahsanu amal ya, amal terbaik, amal yang betul-betul bisa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya itu saja renungan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semakin hari kita dalam beribadah, dalam melakukan aktivitas harus betul-betul ya ikhlas karena Allah. Apapun yang kita lakukan ya diniatkan lillah, karena Allah, wajhullah, untuk mendapatkan ridha Allah, dan harus benar melakukannya gitu ya. Contoh Rasulnya gimana gitu, harus betul-betul hati-hati gitu ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sia-sia gitu ya. Ikhlas tetapi nggak sesuai dengan contoh Rasul gitu ya, atau sesuai tapi hati kita hanya untuk ingin dipuji oleh orang-orang misalnya. Harus betul-betul ya. Mungkin hanya itu saja. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani. Ya, terima kasih kepada Al-Mukarramah Ibu Dr. Penti yang telah memaparkan materi kajian hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, acara ini kita tutup dengan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Sami-sami Bun. Nama tos teu libur deui nya. Dugi kasonten mah. Full. Semangat.